Kan lu berawal dari penulis kan, Gue terus nulis. jadi filmmaker. Ya. Ada wejangan nggak buat para filmmaker yang di tahap awal kayak masih yang masih di tahap nulis, terus bikin ceritanya tuh biar menarik tuh gimana? Oke. Karena gue lagi pengen nulis skrip gue sendiri, karena gue ada cerita tapi gue nggak ngerti format bikin skrip. Oh, I see. Iya. Ya karena gue ngeliat di sini lo punya cita-cita jadi sutradara juga ya. Iya. Mau ngedirect film sendiri gitu. Nggak ngedirect sih, mungkin nulis aja lah kayak udah cukup sih. Oke. Ngedirect kayak berat banget. Oke. So far cerita yang lo tulis ini udah sampai mana? Apa memang sudah dalam bentuk skrip atau masih dalam ide Sinopsis. aja? Jadi kalau misalnya lo mau belajar nulis skenario, itu nomor 1 lo harus tahu format penulisan skenarionya. Oke. Nah itu paling gampang untuk tahunya lo bisa baca buku. Oke. Semua buku penulisan skenario tuh banyak yang bagus, rata-rata bagus. Iya. Beberapa nama kita di sini ada di ruangan ada McKee ya, ada Robert McKee Story, ada Black Snyder Save the Cat kalau pernah dengar, sama ada Sitfield Screenplay. 3 itu aja sih udah cukup. Karena banyak banget kan. Tapi lo 3 itu aja cukup. Kalau cuman punya waktu 1, Black Snyder yang Save the Cat. Black Snyder. Save the Cat namanya judulnya. Okay. Itu harus mulai dari situ dulu. Iya. Karena kalau lo once lo udah punya basic penulisan skenario, karena semuanya sama dari buku itu lo udah belajar, baru nanti lo bisa ketemu teman-teman penulis skenario yang udah pada ajak, udah pada sering bikin dan bisa lebih ngomongin ke teknis. Oke. Karena acuan mereka semua sama di situ, Pak. Semua ilmu kami penulis skenario itu rata-rata dari 3 buku itu. Oke. Karena lagi-lagi soal drama 3 babak, 8 sequence itu semua kita sama. Iya. Jadi bahasanya disamain dulu nih antara lo sebagai penulis yang baru memulai sama teman-teman penulis lain yang udah pada duluan bikin film. Iya. Nyamain bahasa dengan cara punya referensi yang sama. Gitu dulu. Nah, tapi in the end yang paling penting sih menurut gua adalah untuk kita tahu dulu kenapa orang mau nonton. Oke. Ini orang masih banyak ke-skip nih. Iya. Orang mengkonsumsi media itu, argumen gue adalah karena dia mendapatkan rasa dari media tersebut. Lo nonton horor karena lo takut, lo nonton romance karena lo happy, komedi bisa bikin lo ketawa kan. Nah, lo harus tahu dulu si film lo ini akan membuat rasa apa kepada yang nonton. Iya. Jadi itu dulu lo harus tahu, ide apapun itu bisa nggak ke-deliver rasa itu ke yang nonton. Nah yang kedua, cara paling gampang untuk bikin cerita yang paling unik adalah dengan tap in ke kegelisahan pribadi lo. Oke. Jadi pastiin karya yang lagi lo tulis ini adalah kejujuran dari apa adanya yang pengen lo ceritain ke dunia ini. Oke. Bahwa lo mau cerita apa. Gue pernah bikin Koala Kumal tuh soal cerita patah hati terhebat. Karena gue pengen cerita soal itu. Gue pernah bikin Malam Minggu Miko karena gue pengen cerita susah jadi cowok tiap malam minggu ditolakin cewek anjir. Tiap malam minggu kan suka ketemu cewek ditolakin mulu gitu. Iya. Nah gue punya kejujuran itu, gue mau cerita itu. Oke. Terakhir setelah lo tahu rasa apa yang mau timbul, lo tahu apa yang mau ceritain karena itu kejujuran pribadi lo. Yang terakhir adalah argumen apa yang lo mau sampein melalui film itu. Oke. Misalnya bahwa kalau lo patah hati bukan artinya lo bisa berhenti. Bahwa kalau misalnya lo dendam sama orang bukan artinya lo harus melukai orang itu. Oke. Jadi argumen apa yang lo pengen orang terima. Oke. Udah 3 itu aja udah cukup untuk memulai itu semua sih.